Anda memulai podcast ini karena 30 hari bersuara. Anda dibantu dengan tema-tema. Nah sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu dia Om Ratna, jadi pertanyaan saya juga. Dan itu jadi beban saya bagi... Tunggu dulu. Anda sudah juara 1. Iya. Anda sudah dapat hadiah istimewa. Dan Anda punya tanggung jawab kepada pendengar Anda. Iya, betul sekali Om Rane. Pada banyak yang minta diculik, dan sekarang aku yang bingung harus menculik siapa aja. Saya pegang omongan Anda. Jangan sampai Anda mengecewakan pendengar. Ya. Kawan-kawan, ketemu lagi di Suarane Podcast. Dan memasuki 2021 ini, Suarane Podcast itu selain tetap akan sharing tips dengan prinsip bahwa podcast itu memang sekarang waktunya untuk lebih memikirkan konten. Makanya salah satu jargon atau motonya dari Suarane Podcast untuk season yang baru ini adalah The Art of Podcasting. Karena waktunya bagi kita untuk lebih memikirkan konten yang lebih menarik, ide yang lebih menarik untuk pendengar tentunya. Nah, gue punya contoh yang buat gue ini menarik banget. Idenya simpel banget. Gue akan kasih tahu nanti podcastnya apa, tapi pertama kita akan hubungi dulu orangnya. Selamat malam. Selamat malam Om Rane. Selamat datang di podcast penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata. Apa kabarnya? Baik, Pak. Baik. Ada gerangan apa Anda menculik saya malam hari ini? Tar dulu. Gue yang nyulik, kenapa lu yang galak? Karena ini saya baru pertama kalinya diculik oleh podcasters lain. Ya udah ntar enak aja lo. Gue balik dong. Gue yang harus galak. Enak aja lu yang galak. Selamat malam Bang Odi. Selamat malam Om Rane. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Kalau lu dengerin tadi openingnya Bang Odi, itu seperti itulah cara dia memulai podcastnya. Nama podcastnya Podcast Penculikan. Dari yang gue tangkep sampai akhirnya gue memaki diri sendiri karena gue tuh paling suka nyari ide-ide podcast baru. Tapi gue gak pernah punya kepikiran ide sederhana seperti ini. Bang Odi, ya. Ntar dulu. Nama lengkap lu tuh siapa sih? Orang manggilnya Bang Odi. Dari mana sih ceritanya? Nama lengkap aku itu Dodi Susetyadi. Ya, kalau di rumah itu punya nama panggilan. Panggilannya Bang Odot gitu. Bang Odot. Iya, terus masuk ke dunia radio di Semarang. Pakai nama siarannya Odi gitu. Jadi ya udah dikombinasi aja jadi Bang Odi. Oke. Lu ceritain dikit dong Bang Odi, konsep podcast penculikan tuh sebenarnya apa sih? Oke. Dari mulai idenya ya Om Rane ya. Jadi aku ingat banget 2019 ada teman aku tuh namanya Fahmi, maksain aku buat bikin podcast. Dia bilang, "Cuy, kamu itu banyak banget tuh kenalan orang-orang yang bisa kamu undang buat interview gitu kan, punya cerita-cerita yang inspiratif." Oke, udah aku pikir dulu podcast itu adalah kayak cuma ngobrol interview gitu, kayak talk show gitu kan. Nah, terus hingga akhirnya waktu itu belum tertarik buat bikin podcast. Kemudian di pertengahan 2020, aku mulai tertarik bikin podcast. Dan ya waktu itu yang ada di pikiran aku adalah bikin konsep talk show interview gitu kan, kayak di radio. Nah, cuma waktu itu aku udah setor beberapa nama buat brainstorming sama teman aku itu, yang namanya Fahmi. Kemudian aku kasih nama ini, dia nggak suka. Udah terlalu biasa gitu kan. Dia cuma komentari seperti itu. Aku udah pusing ini harus kasih konsep kayak gimana. Nah, hingga akhirnya malam itu aku lagi nongkrong nih sama teman gitu kan. Biasanya kalau aku lagi nongkrong, aku tuh suka update status di sosial media. Misalnya nih, lagi nongkrong sama Om Rane, lagi diculik nih sama Om Rane, gitu. Terus kepikiran, kenapa nggak kasih nama podcast penculikan aja ya? Konsepnya kayak menculik orang gitu. Dari situlah akhirnya muncul nama podcast penculikan. Terus ketika penculikan, kalau penculikan tuh identik dengan kriminal. Kemudian kalau misalnya itu berarti aku harus membawanya dengan konsep kayaknya interogasi nih. Nah akhirnya
brainstorming lagi dengan teman aku si Fahmi itu buat membuat konsep podcast penculikan ini. Ini konsep yang keempat yang akhirnya dia sukai dan dia langsung dukung. Udah langsung eksekusi gitu katanya. Gue potong dulu. Fahmi ini siapa? Fahmi itu ada teman aku dari kuliah dulu, dari awal masuk kuliah di Undip, kemudian kita sama-sama di radio kampus Undip, kemudian sama-sama masuk di radio di Semarang juga, di radio yang sama, dan kita kebetulan satu kos, jadi udah berteman sejak lama. Jadi aku kalau ada ide-ide itu suka brainstormingnya sama dia gitu. Shout out buat Fahmi, terima kasih banyak udah membantu. Dan idenya jadi keren. Jadi nanti hadiah 30 hari bersuaranya lo bagi 2 ya sama Fahmi ya. Lanjut. Jadi ketika lo bilang, wah iya bener, penculikan. Terus lo menyusun alurnya seperti apa? Oke. Konsepnya itu kan interogasi tanpa intimidasi. Nah, jadi setiap episodenya itu aku akan menculik satu korban ya. Dan nanti akan aku interogasi. Nah, biasanya kalau interview biasa coba ngobrol-ngobrol kayak begini kan. Nah waktu itu ya udah aku interogasi dengan berbagai macam pertanyaan yang udah aku siapkan dan aku ngerti latar belakangnya si korban penculikan ini. Nggak perlu banyak-banyak sih, biasanya aku cuma ada 4 atau 5 pertanyaan inti aja, kemudian interogasi mereka, kemudian udah selesai. Dan kalau kriminal kan biasanya kan kalau interogasi yang sebenarnya kalau di dunia kriminal itu kan biasanya kan diintimidasi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin detail gitu kan. Nah kalau aku nggak berusaha untuk mengintimidasi, ya udah mereka menjawab aja berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Jadi aku lebih bikin alurnya adalah mereka sharing tentang kehidupan mereka, pengalaman mereka, tapi dikemas dengan nuansa seperti true crime gitu. Selamat datang Ardi Ilham Falah di podcast Penculikan. Apa kabarnya? Baik. Oke, kamu sudah siap untuk saya interogasi hari ini? Di hari terakhir 30 hari bersuara. Sudah siap. Oke. Ardi, apa harapan kamu di usia kamu yang ke-14? Sebelum interview penculikan hari ini, sebetulnya saya belum merencanakan apapun mengenai setelah pertambahan usia saya. Namun tadi apa istilahnya, gue suka tuh, tanpa intimidasi. Gimana tadi istilahnya? Interogasi tanpa intimidasi. Interogasi tanpa intimidasi. Jadi lu bayangin Bang Odi ini lagi menginterogasi narasumbernya. Itu yang bikin gue, kenapa gue gak pernah kepikiran kayak begini gitu loh. Karena dia mewawancarai si narasumbernya dengan gaya intimidasi. Kemudian diberi efek-efek musik atau atmosfer yang seolah-olah pada saat pertama kali denger, ini beneran acara kriminal nih gitu loh. Tapi begitu diikutin selanjutnya, lah, yang ditanyain apaan nih? Gitu. Ini mah bukan wawancara maling nih ternyata nih, orang biasa gitu ini wawancara. Tapi penasaran gue gitu loh, orang-orang yang lu ajak itu gitu, kok mau-mau aja sih diwawancara dengan pola kayak begitu? Atau emang lu brief dulu atau gimana sih? Iya, awalnya aku brief dulu sih Om, dan ibaratnya kan aku baru eksekusi gara-gara 30 hari bersuara kan. Iya. Jadi aku harus brief dulu, aku harus mengenalin nanti konsepnya kayak interogasi ya gitu kan. Nanti aku akan membawakan caranya seperti ini nih, kayak lagi diinterogasi gitu. Suasananya bakal menegangkan. Itu aku brief dulu tuh di awal gitu. Dan ada yang sampai ke bawah suasana, jadi takut, ada yang kaget lah. Aku selama ini kenal Bang Odi nggak kayak begini nih orangnya gitu, kok beda gitu kan. Ada juga yang malah ketawa-ketawa gitu kan. Dan pengalaman yang paling berkesan itu kemarin pas 30 hari bersuara itu ketika aku menculik mamaku di hari pertama di episode hari lahir. Mama itu ada di Pontianak ya? Iya, ada di Pontianak. Iya, Bang Odi ini orang Pontianak yang kuliah di Semarang.
Yes, gitu. betul sekali. Oke, terus. Ya, itu akhirnya berhasil menculik mama, udah tenang gitu kan. Kemudian menculik yang lain, ada yang harus dikasih contoh gitu, kayak gimana, harus simulasi dulu gitu kan. Terus ditanyain, nanti aku bakal ditanya apa aja gitu kan. Jangan yang sampai ini loh, membuka aib aku. Jadi pada takut akhirnya gitu loh. Enggak sampai membuka aib kok, tak gituin. Gitu. Dan Oke. menyenangkan sih selama ini 30 hari bersuara kemarin. Dan paling nggak tahan itu ketika aku di episode keluarga itu aku wawancarai adik sepupuku yang paling bungsu gitu kan. Dia umurnya 7 tahun gitu kan. 7 tahun. 7 tahun. Dan kan kalau anak kecil polos banget ya Om ya. Jadi itu episode di mana aku paling banyak tahan tawa. Karena kepolosan sama adik sepupuku ini gitu loh yang usianya baru 7 tahun. Itu bener-bener aku sempat 2 kali tag ulang karena dia itu polos banget, nyeletuk komentari aku. Kamu kenapa sih Bang kayak gitu loh. Jadi ya udah akhirnya pas lagi tengah jalan ketawa dulu, tak berpikir kamu serius aja, fokus gitu kan. Itu banyak pengalaman sih kemarin selama 30 hari itu. Oke. Lu juga bilang tadi kan cuma ada 3 atau 4 pertanyaan aja gitu ya. Seperti apa sih pertanyaan-pertanyaannya gitu loh? Gue mengasumsikan ini sama dengan wawancara kayak gue yang lakuin ke lu sekarang gitu, atau malah cerita tentang kisah hidup orang. Dan itu hanya di cover dengan 3 atau 4 pertanyaan. Itu gimana sih cara menentukannya? Oke, contohnya ini aja ya Om ya. Aku ngeliatnya dulu misalnya kayak kemarin temanya tentang awal mula nih. Awal mula aku ingat ada salah seorang teman disabilitas di Rumah Difabel Semarang yang aku kenal. Dia awalnya nggak merasa, sekarang udah jadi salah satu penulis hebat lah, udah banyak dimuat di media dan udah punya buku-buku antologi gitu kan. Lah terus aku pengen kayaknya awal mula nih cocok nih buat, namanya Mbak Yeni gitu kan. Dia disabilitas penyakit langka, Friedrich Ataxia. Nah aku berusaha untuk mencari tahu nih Mbak Yeni awal mula pertama terkena penyakit langka Friedrich Ataxia di usia dia 18 tahun kalau nggak salah. Itu gimana awal mula ceritanya. Kemudian awal mula tertarik dengan dunia tulis menulis seperti apa. Kemudian awal mula cerita dia mulai dimuat-muat di media itu kayak gimana. Udah 3 pertanyaan itu aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ya aku ambil yang umum-umum aja gitu sih Om. Oh, jadi memang snapshot dari kehidupan orang ya. Kita nggak bisa bilang bahwa podcast penculikan ini cerita tentang kehidupan orang tersebut secara umum gitu ya. Iya. Terbantu banget sih gara-gara ada tema selama 30 hari itu. Ada ini nggak sih? Lu sempat agak ragu nggak sih ketika misalnya mengajukan pertanyaan dengan gaya AKBP Odi lagi interogasi maling gitu loh kesannya. Tetapi lu ada hambatan nggak sih, atau ada hal yang sempat mikir ini udah bener belum gue sih, enak nggak sih nanti sama narasumber gue gitu loh ketika digini. Karena gue ngeliat tantangannya ke depan adalah ketika lo mewawancarai orang yang mungkin baru kenal gitu loh. Bener. Itu sempat ada keraguan justru. Ini aku kalau kayak gini pada bisa menerima nggak ya dengan suasana seperti ini interviewnya gitu. Sempat ada keraguan Om. Dan waktu itu tadi kan aku cerita sama Om Rane, aku sempat simulasi latihan sama teman-teman disabilitas yang aku dampingi gitu kan di Rumah Difabel itu. Itu ada 3 episode yang akhirnya aku cuma sampai bagian tahap editing doang dan aku nggak berani aku posting karena waktu itu ragu gitu loh. Kenapa? Itu ngerasa bisa diterima apa enggak ya, kok kayaknya aneh gitu loh. Bukan sesuatu yang hal sering teman-teman temuin gitu kan. Itu sempat ada keraguan itu dan akhirnya makanya sempat dianggurin kan. Waktu itu sebenarnya kalau misalnya aku mau habis batch 1 itu aku mau rekam sebenarnya mau posting itu bisa Om. Cuma ya itu tadi ada keraguan itu. Terus fokus ke KBBI dulu aja deh gitu. Karena sempat ada keraguan itu. Gara-gara 30 hari bersuara itu sempat mikir kalau KBBI aku kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Ya udah deh, hajar aja deh pakai podcast penculikan gitu. Oke. Dan ternyata nggak nyangka animonya wow gitu. Wow banget.
Iya. Karena Jadi dari 200 podcaster yang ikutan 30 hari bersuara itu, beberapa kan akhirnya gua bookmark ya untuk gue dengerin secara rutin karena emang gue hobi mendengarkan podcast dan ini nih salah satunya gitu. Nah, gue pengen tahu contoh-contoh episode yang menurut lo Bang Odi meninggalkan kesan gitu, atau paling seru, atau malah justru paling menantang gitu. Bisa nggak kasih 2 atau 3 contoh aja gitu loh? Oke. Yang pertama paling menantang itu adalah waktu wawancarai mama saya sendiri gitu kan. Itu 4 kali membujuk untuk diwawancarai. Ditanya wawancara buat apa gitu kan? Buat podcast. Podcast itu apaan? Jadi udah mama ditelepon aja jawab pertanyaan dari anakmu ini tak gituin gitu kan. Akhirnya pas yang keempat tuh emang agak maksa sih. Mau nggak? Gue nggak mudik nih. Tentunya nggak mudik ya. Terus. Tapi akhirnya oke aja tuh, mama saya malah bisa bercerita gitu kan. 3 anak sudah dilahirkan. Apakah sampai sekarang masih ingat tanggal lahir dari masing-masing anaknya? Coba sebutkan. Tidak ada mengidam, yang mengidam bapaknya. Oh, waktu itu bapak ngidam apa nih? Kalau boleh tahu pas waktu hamil. Rujak. Bu bidan berusaha juga menolong supaya ada suara ditunsangkan ke bawah kepalanya, dipukul-pukul kakinya. Hampir 5 menit tangisannya pun keluar. Bagaimana perasaannya mama menjadi korban penculikan? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Baiklah. Itu terus episode yang satunya lagi tentang kematian. Okay. Jadi kematian itu aku wawancarai anak SMP usianya 14 tahun sekarang, berarti kelas 7 SMP, namanya Dava. Nah, Dava ini aku kenal waktu aku ada pendampingan aktif di komunitas sosial namanya Komunitas Harapan. Mendampingi anak-anak di slum area gitulah, di lingkungan-lingkungan marginal. Aku ingat banget waktu dia kelas 2 SD, dia ini ibunya meninggal dunia dalam kondisi hamil 8 bulan. Padahal waktu itu dia tuh udah sering cerita, Kak, aku bentar lagi mau punya adik, Kak, mau bentar lagi punya adik. Okay. Nah, waktu itu aku wawancarai si Dava ini. Ketika wawancara tuh, aku udah tanya, Dava siap nggak diwawancarai tentang ibu lagi gitu kan waktu itu. Siap, Kak, nggak apa-apa, aku udah bisa menerima kok gitu. Nah, ternyata di tengah interogasi nih, wawancara itu, dia udah mulai nangis gitu kan, dan aku jadi teringat lagi momen waktu dia masih kelas 2 SD ditinggal sama ibunya gitu kan. Dan itu kayaknya lebih singkat, episode paling singkat juga itu yang punya Dava itu, karena aku akhirnya malah nangis, Om. Ikutan nangis juga gitu loh. Jadi ketika aku berusaha untuk membuat persona aku sebagai pelaku penculikan, malah yang, jadi gambling gitu kan, kayaknya udahan deh gitu. Takutnya nanti dia malah semakin teringat lagi dengan kejadian waktu dia masih kecil itu. Ya udah, terus langsung aku closing, ngobrol-ngobrol, nenangin dia gitu. Waktu itu kan lagi di rumah sakit. Ibu sebelum meninggal sih sempat bilang, kamu nek sama mbah sing manut tuh. Dikongin sama mbah Mamen tuh bilang itu meninggal. Aku ya masih bingung, masih bangun tidur, nggak tahu apa-apa gitu. Kamu butuh waktu berapa lama akhirnya bisa menerima keadaan? 2 tahunan. 2 tahunan ya? Iya. Selama 2 tahunan itu apa yang kamu rasakan? Waduh. Dan lu nggak merasa gimana gitu ketika kemudian temanya itu kan serius ya, apalagi seorang ibu yang meninggal gitu. Terus lu nggak kebayang atau merasa bersalah, gue nggak
nggak upload aja deh gitu loh, nggak enak sama si Davanya atau gimana gitu sih? Justru waktu itu langsung aku tanyain setelah telepon wawancara itu kan, Dava boleh nggak Kak Odi posting nanti di podcastnya Kak Odi gitu. Iya nggak apa-apa Kak gitu kan, aku udah bisa menerima kok gitu. Cuma jadi keingat aja sama ibu dulu. Sempat ini aku kayak aku ini gimana ya, aku sempat kayak merasa bersalah juga. Ini apakah aku mengeksploitasi anak ini juga apa enggak gitu loh. Nah itu ya betul. Tapi akhirnya kan karena aku udah minta izin sama si Dava ini dan dia memberikan izin, ya akhirnya aku tetap posting gitu kan. Kalau sama anak-anak kan seperti itu Om, mereka punya Iya, hak juga kan. Iya betul. Anak juga gitu kan yang harus dilindungi. Gue sekarang jadi ada pertanyaan tambahan gini Bang Odi sebelum pertanyaan closing gue. Podcast penculikan ini kan memang stage dalam artian polanya gitu. Ngingetin sama salah satu serial YouTube yang mewawancarai narasumbernya, tapi dalam konteks dia sebagai sedang melamar pekerjaan dan yang wawancara itu adalah kepala human resources-nya gitu loh. Iya kan, itu di YouTube sempat ketop tuh. Jadi Benar-benar. Seolah-olah lo kebayang gak sih orang-orang kayak Dian Sastro misalnya lagi ngelamar pekerjaan terus diwawancara. Iya, aku pernah nonton juga. Tentang hidupnya gitu loh. Nah, itu kan buat gue konteksnya adalah komedik gitu loh. Sesuatu yang lucu, yang menghibur gitu. Tetapi kemudian ketika lu muncul dengan konsep ini, gue ngebayanginnya begitu awalnya. Wah ini pasti buat lucu-lucuan. Tapi ternyata tema-tema wawancaranya itu serius. Dava contohnya gitu loh. Bagaimana lu menggabungkan itu gitu loh? Awal pengen bikin podcast penculikan ini ya, sebelum ada nama podcast penculikan ini, aku tuh pengen mewawancarai orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Oke. Dan kebetulan aku selama ini menjadi pendamping teman-teman di rumah difabel Semarang, jadi aku banyak banget lah bertemu sama orang-orang, sosok-sosok yang menginspirasi gitu kan. Sebenarnya aku pengen kasih spotlight ke mereka gitu. Ketika ditanya, aku lebih prefernya adalah aku pengen mengangkat kisah hidup mereka yang belum orang lain tahu gitu loh. Aku sempat bikin ada highlight kalimat kok aku jadi lupa ya. Kisah-kisah yang belum pernah diungkapkan. Nah, aku ada highlight kalimat itu juga tuh di bumper info kalau nggak salah seperti itu. Kisah yang belum pernah diungkapkan. Nah, itu yang jadi highlightku. Jadi ada beberapa pertanyaan juga selama 30 hari bersuara kemarin, aku berusaha cari tahu dari dia apa yang mungkin membuat orang lain akhirnya penasaran juga nih sama cerita dia yang tidak orang lain tahu gitu kan. Kayak misalnya kemarin teman aku yang PDKT itu dia akhirnya mengungkap kalau dia dulu adalah pelakor gitu kan. kan nggak tahu kan, orang kaget gitu kan. Terus aku udah tanya sama dia, serius kamu mau ini aku posting nggak apa-apa kalau kamu pernah ceritain sebagai pelakor? Ya nggak apa-apa kok gitu. Jadi ya itu kisah-kisah yang orang lain tidak ketahui gitu loh tentang sosok tersebut. Misalnya mungkin kalau Om Rane nanti aku culik, aku harus cari tahu nih kisah apa yang belum banyak orang lain tahu tentang Om Rane. Itu sebenarnya yang pengen aku tonjolkan. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa walaupun dengan gaya-gaya interogasi gini memang bisa membuat orang agak terintimidasi gitu. Benar. Atau malah kemudian dia terpressure untuk mengeluarkan cerita lain gitu. Benar. Tetapi yang perlu digarisbawahi dari Bang Odi adalah dia tetap mematuhi etika yang dekat dengan orang-orang jurnalistik gitu loh, bahwa setelah melakukan wawancara dan ternyata banyak data-data atau cerita yang menarik, dia konfirmasikan lagi kepada orangnya dan minta persetujuan untuk supaya dimunculkan atau tidak. Nah sampai sejauh ini udah ada yang nolak belum sih? Sejauh ini belum ada sih, sejauh ini masih aman. Emang biasanya udah habis wawancara itu ngobrol biasa gitu kan, udah pada bilang, Bang, nanti yang bagian itu jangan dimasukin ya, iya tak gituin. Kayak waktu itu pas bahas mantan gitu kan, dia cerita, dia kan punya 6 mantan nih teman aku, terus dia cuma berani nyebut 4.
kenapa nggak berani nyebut 2, tak gituin kan, 2 lainnya siapa? Enggak deh, enggak ada. Dia tuh malah ketakutan gitu. Terus udah selesai kan, aku masih ngobrol sama dia, udah closing nih. Emang 2 mantan kamu siapa lagi? Kan namanya Torik Rik gitu kan. Dia sebut, Bang ini nggak direkam kan? Dia justru muncul aja ketakutan jadi parno gitu loh. Jadi menarik ya, bahwa ketika dibuat dalam setting seolah orang-orang itu sedang di pressure, dia malah keluar juga cerita lain gitu ya. Bener. Oke. Dan gua nggak akan biarkan lu lolos begitu aja Bang Odi. Karena di pertanyaan pamungkas gua akan gunakan gaya lu untuk interogasi. Oke, baiklah. Oke, so gue mencoba meniru gaya podcast penculikan. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita akan mulai ya. Saudara Dodi Susetiadi, betul? Betul. Saya panggilnya apa? Odi. Odi, saya sekarang mau tanya. Anda memulai podcast ini karena 30 hari bersuara. Anda dibantu dengan tema-tema. Nah sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu dia Om Ratne, jadi pertanyaan saya juga. Dan itu jadi beban saya sebagai pemenang 30 hari bersuara. Makanya kemarin saya tuh cuma berharap sampai masuk nominasi aja tuh udah bersyukur banget gitu kan. Tunggu dulu. Anda sudah juara 1. Iya. Anda sudah dapat hadiah istimewa. Dan Anda punya tanggung jawab kepada pendengar Anda. Iya betul sekali Om Rani. Makanya sekarang tuh lagi mikirin ke depannya seperti apa kan. Dan ini banyak teman-teman dari komunitas The Podcasters, teman-teman aku yang lainnya juga, gara-gara 30 hari bersuara dan podcast penculikan ini, pada banyak yang minta diculik, dan sekarang aku bingung harus menculik siapa aja, gitu. Dan kedepannya, ya pasti akan terus melakukan ini sih, kasus penculikan kedepannya. Sebagai salah seorang pendengar Anda, saya cuma mau bilang ya, Saudara Odi, jangan kecewakan kami. Ya. Karena selama ini saya bisa mendapatkan interogasi Anda itu setiap hari. Kedepannya nanti, berapa lama saya harus menunggu sampai saya mendengarkan episode baru? Sepertinya saya harus bersemedi dulu sampai akhir Januari ini. Sambil persiapan untuk rilis beberapa episode di Februari nanti. Oh, jadi baru keluar nanti Februari nanti ya? Iya. Jaminan ya? Iya. Kalau ternyata tidak keluar? Aduh, jaminannya apa ya? Serius ini, saya serius. Kalau ternyata tidak keluar, apa yang akan terjadi? Kalau tidak keluar, ya saya pasti akan keluar. Saya yakin saya bisa keluar insya Allah bulan Februari. Saya janji sama Om Rani. Saya pegang omongan Anda. Jangan sampai Anda mengecewakan pendengar. Ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi belum dijawab. Karena selama ini Anda dibantu kan? Anda dibantu dengan kata-kata kunci. Iya, betul. Kedepannya bagaimana? Ya, mungkin nanti saya akan mengusulkan kepada perangkat desa komunitas The Podcasters Indonesia untuk bikin 365 hari bersuara, biar saya bisa banyak dapat kata-kata kuncinya. Kalau misalnya tidak ada, atau dalam artian Anda harus mencari sendiri, bagaimana? Karena kan memang banyak yang terbantu dengan kata-kata kunci ini. Tapi sekarang katakanlah tidak ada lagi yang membantu Anda. Itu yang saat ini sedang saya alami. Dan sepertinya saya akan mencoba formula di 30 hari bersuara. Mungkin saya akan membuat beberapa kata kunci sendiri. Dan nanti akan saya coba culik teman-teman saya yang sesuai dengan tema-tema tersebut. Oke. Sepertinya ini ada di pikiran saya saat ini sih. Oke. Terakhir, Saudara Odi, sebelum Anda saya lepaskan, tolong sampaikan kepada para pendengar podcast penculikan. Ya. Janji Anda tadi, disampaikan kembali. Oke, baiklah. Nih, dengar saya namanya para saksi, Om Rani. Oke. Para saksi, seperti yang Anda dengar malam hari ini, obrolan saya bersama Om Rani, bahwa saya berjanji paling telat di awal Februari, Anda
akan mendengarkan episode terbaru dari podcast penculikan. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya. gue nggak tahan Bang Odi, beneran. Bukannya gue nggak tahan ketawa, tapi gue nggak tahan untuk berperan seperti itu karena gue mikir gue nggak tega gitu loh. Walaupun gue sadar bahwa ini adalah peran gitu ya, tapi gue nggak tega. Ya, aku sepertinya ini karena dulu sih Om. Waktu aku kebetulan bisa berperan seperti ini karena dulu waktu kuliah tuh aktif di teater kampus. Pantes. Jadi udah belajar acting gitu. Jadi bisa untuk memposisikan diri. Karena gini, karena gue kan tadi ngobrol dengan agak pressure gitu ya. Gue asli bener-bener ngikutin, mungkin nggak sesempurna lo gitu, tapi gue berusaha untuk pressure, terus gue pressure lagi, tapi di situ mata gue udah mulai berkaca-kaca loh. Karena gue merasa nggak enak sendiri. Ini anak orang gue marahin gitu. So gila. Kalau di awal tadi gue bilang bahwa ini kenapa ya gue nggak pernah kepikiran punya ide podcast seperti ini. Jawabannya gue temukan saat ini, yaitu bahwa ide itu selalu datang ke orang yang tepat. Karena gue gak yakin gue akan bisa konsisten. Asli gue gak bisa. Pokoknya edan lah. Iya, terima kasih Om Rani. Dan Om Rani bisa tahu ya, aku juga gitu, beban aku waktu mau interogasi mama aku ya di hari pertama itu, aku merasa aku semoga bukan jadi anak yang durhaka gitu. Dia merasa bersalah juga waktu itu pas interogasi sama mama sendiri gitu kan. Aduh, ini aku kayak begini. Tapi untungnya mamaku bisa ini sih namanya, mengikuti alur waktu itu. Kedengeran gitu. Sih, gue udah denger sih. Dan teman-teman juga tadi udah denger ya. Bagaimana gaya Bang Odi interogasi ibunya sendiri. Tapi lu pernah gak sih pada akhirnya, kan ada salah satu episode lu mau wawancarai orang yang jauh lebih senior dari lu, orang radio pula. Iya kan? Iya ada. Ada juga. Mas Agung kan? Iya benar. Om Agung. Nah kalau sama Om Agung karena udah terbiasa sering ngobrol-ngobrol, jadi udah enak gitu loh. Oh udah. Justru gitu. Ada kemarin yang akhirnya karena faktor usia ya Om ya. Akhirnya aku urungkan niat untuk menculik orang tersebut. Siapa? Itu ada di episode inspirasi. Oke. Jadi waktu itu ketika melihat ada tema inspirasi, yang ada di pikiran aku adalah namanya Bunda Noviana Dibiantari. Ini yang founder Rumah Difabel Semarang. Karena beliau emang sosoknya menginspirasi kan bagi teman-teman disabilitas. Waktu itu aku berani culik Bunda Novi nggak ya? Maksudnya dengan konsep seperti ini gitu kan. Aku aja pas wawancara sama mamaku kayak merasa bersalah gitu kan. Hingga akhirnya aku urungkan niat tersebut, aku ambil sudut pandang yang lain. Yaitu aku menculik anaknya beliau. Oke. Aku menceritakan ada beban nggak sih sebagai anak dari seseorang tokoh yang menginspirasi gitu. Jadi ada yang aku ganti karena aku maju mundur. Yakin nggak ya gitu. Ya tapi ketika Bunda Novi itu dengar podcast penculikan ini, malah tertarik juga gitu. Minta diculik juga. Ayo lo, Bang Odi, culik lo, ayo lo. Aku harus menyiapkan mental dulu ini. Nyiapin mental dulu. Tapi oke, gue asli salut. Dari awal gue sempat bilang bahwa ini seharusnya gue kepikiran nih ide begini, tapi setelah mencoba, akhirnya gue sadar bahwa sebenarnya ide itu akan jatuh ke orang yang tepat, dan lu lah orang yang tepat untuk itu. Terima kasih Om. Salut. Thank you banget, mudah-mudahan terus semangat dengan podcastingnya. Yang pastinya seperti gue bilang tadi, gue serius, jangan kecewakan pendengar. Iya, siap Om Rani. Anyway, Bang Odi, thank you, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa
dengerin podcast penculikan, lu cari di Spotify, cari di platform-platform lain juga ada podcast penculikan. Dan buat lo yang mau diculik, boleh gak sih mengajuin diri? Itu udah banyak Om. Itu gara-gara 30 hari bersuara kemarin. Itu kalau aku hitung ada 20-an orang yang mengajukan diri. Lu udah ada jaminan 1 bulan ke depan dong. Iya, makanya itu sekarang lagi bingung menentukan siapa aja urutannya. Kemudian aku bakal mengangkat apa nih dari korban penculikan tersebut gitu. Itu yang sedang aku lakukan sekarang. Oke. No pressure ya Bang Odi ya, tapi ya lu tahu dong, gua juga pengen diculik. Tapi ya no pressure ya. Gua nggak minta didahulukan, enggak. Santai. No pressure. Oke. Bang Odi, thank you banget. Sukses. Sama-sama Om Rane, sukses juga.